Iya, gue sempat menghadap juga ke bapak ibunya, ibunya khususnya. Okay. Ya namanya ibu ya, sampai Iya. pingsan juga. Sempat pingsan? Apa? Ada pasalnya tuh, sudah tahu tapi tidak melaporkan, Iya. gitu kan. Nah, kita melaporkan. Berapa kerugian yang ditimbulkan manajemen akibat ditangkapnya Coki Pak Dede di MLI? Hai Breezer, di Ngobris Podcast gua hari ini gue kedatangan sosok di belakang layar lagi, dan dia adalah founder dari MLI, Majelis Lucu Indonesia. Terus dia juga banyak mengorbitkan banyak bintang-bintang di zaman dulu, sampai sekarang mungkin ya. Di zaman dulu. Kita ngobrol lebih banyak dengan Kak Patrick Effendi. Asik. Halo semuanya. Apa panggilannya? Kakak kan? Bukan, manggil ini. Breezer. Breezer. Iya. Oke. Halo Breezer. Karena gue panggil dia Kakak Patrick karena dia dulu banyak mengorbitkan artis anak-anak. Jadi identiknya kakak ya, bener gak sih? Iya, gue di banyak tempat dipanggilnya beda-beda sih. Di Bandung dipanggilnya A. Terus banyak kan karena dipanggil Kak di Kobo Junior sama Unity. Siapa lagi ya? Di MLI Bang. Koko? Ko di rumah, di pekerjaan, di kantor. Sama, gue juga dibantu Koko kalau nonton, karena kita percaya nisan kali ya. Yoi, jadi udahlah. Sebelumnya thank you for coming ya di Ngobris Podcast gue. Sama-sama. Satu kehormatan loh, gue bisa didatengin sama ini. Dia banyak mengorbitkan bintang-bintang, juga karya-karya yang luar biasa. Gue salut banget sih. Amin. Karena dulu zaman gue kerja di TV, gue cuma ngeliat nama lu di kontrak. Iya. Atau nggak di mana lah, gue pokoknya lihat ada Patrick Effendi gitu. Tapi sekarang gue bisa langsung ngobrol langsung. Ini sih kesempatan luar biasa sih. Amin. Siap. Kita mau ngasih tau juga, kita berdua kita udah swab dan kita udah 2 kali vaksin ya. Vaksin. Jadi Ya, buat teman-teman jangan lupa untuk vaksin untuk kesehatan kita juga. Yes. Oke, Kak Patrick ini adalah founder dari Majelis Lucu Indonesia ya. Salah satu founder ya. Salah satu dari foundernya Majelis ya. Lucu Indonesia, ya. Yang bareng sama Tristan Muslim. Tristan Muslim, Coki Pardede, Adriano Kolbi dan Joshua Suherman. Oke, Jojo, si Obok kayaknya. Iya, betul. Tapi sebelum kita ngobrol tentang MLI, Kak Patrick ini tuh udah berapa lama sih di dunia entertainment? Kayaknya namanya gue udah denger daripada zaman gue kuliah tuh gue udah tahu gitu namanya. Mungkin gue berani bilang masuk dunia entertainment-nya 2004 kali ya. 2004. Karena sebelumnya kan gue masih nge-crew, gue masih jadi asisten sutradara gitu. Maksudnya pertama kali gue jadi sutradara, karya pertama gue tuh Februari 2004. Yang Silon Seven ya? Silon Seven, Pemuja Rahasia. Dulu asistennya Eugene Panji, bener ya? Gue dulu astradanya Eugene Panji, ya betul. Oke, Eugene Panji itu dulu kayak sutradara, kalau video klip pasti orang tahu tuh di zaman dulu tuh. Yes, karena zaman gue kuliah dulu tugas kampus juga gue wawancara dia buat di Bluetin gue dulu. Iya. Kan. Jadi luar biasa sih. Nah terus kenapa akhirnya memilih untuk terjun di dunia entertainment? Karena orang kayak gue, kayak lu, mama yang bukan ini rasis, tapi kita orang Chinese tuh kayaknya aneh kerja di dunia entertainment. Oh iya, bokap gue aja dulu bilang, ngapain sih kerja di dunia entertainment? Gue kuliah di matematika, tapi sekarang gue di dunia entertainment. Gue juga kuliah IT, bokap gue juga mempertanyakan, ngapain sih gue bilang? Iya, kenapa? Mau jadi Rizal Mantovani gitu, mana kamu? Karena Rizal Mantovani itu hits di zaman dulu itu ya, sampai sekarang juga. Pas mau bilang sutradara video klip, dia taunya itu, gitu. Karena waktu itu gue pilihannya 2 waktu itu, masih muda kan, masih muda banget, gue dulu masih 20-an awal kan. Oke. Gue tergolong lebih cepet lah gitu. Jadi gue tuh suka banget musik, gue ngeband, dan satu sisi lagi gue juga suka visual akhirnya gitu. Jadi dari IT pindah grafik desain, kurang suka, akhirnya jadi visual design gitu. Terus gue lihat, wah kayaknya ini lebih memungkinkan nih daripada Cina jadi penyanyi kan waktu itu. Emang sempat kepikiran mau jadi penyanyi? Iya, malah lebih kacau lagi sampai mau ambil gitu kan. Tapi boyband dulu rame loh pas zaman-zaman dulu kan, Smash segala macam. Tapi zaman gua belum dong. Oh, belum ya. Oh iya. Masih lagi nggak tren lagi waktu itu. Oke, iya. Iya kan? Ya udah akhirnya kasihkan terus kayaknya memang karirnya perjalanannya cukup mulus lah gitu. Gue cukup cepet soalnya waktu itu abis dari Silon Seven itu gue cukup dapat banyak kepercayaan dari klien-klien dari teman-teman di Sony Music dulu kan, di Pak Yan Juana, semua tim-timnya, dan juga terus ya melebar, akhirnya jadi banyak teman-teman artis musisi ya, banyak teman-teman musisi, akhirnya teman-teman musisinya yang minta gitu, ya kayak gitulah. Jadi akhirnya ya udah bablas aja terus sampai 2000 berapa, sampai 2008-an kalau nggak salah baru nyoba-nyoba iklan gitu. Oke. Tapi lu basicnya lebih ke sutradara, produser, manajer artis atau apa sih, Bro? Sutradara. Lebih ke sutradara? Aslinya sutradara, iya. Aslinya, tadinya. Makanya lu bisa ngeliat nih bibit-bibit, ini kayaknya bibit masa depan, bibit entertainment ya, karena lu kan bisa ngedirect orang kan, bener gak sih? Ya gue nggak berani self proclaim ya, tapi ya memang kadang-kadang memang ada
ada kemampuan itu gitu, kayak ngelihat kayaknya bisa kok ini dibikin kayak gini nih, potensinya ada gitu. Oke. Jadi mungkin kalau buat kakak atau siapa breezer yang belum tahu, kalau misalnya Kak Patrick ini adalah orang yang menemukan Cowboy Junior dan juga pencipta lagunya yang waktu itu ya. Iya betul. Mungkin. Dan ini editor gue yang Kasmana, dia nyebutin lagu itu mulu soalnya. Buat teman-teman yang kemarin fans siapa Cowboy Junior, kasih komen di bawah di zaman waktu itu. Iya. Gimana sih sejarahnya bisa ketemu seorang Cowboy Junior? Bukan seorang, tapi grup Cowboy Junior waktu itu. Jadi nggak sengaja sebenarnya 2008 gue lagi ya biasa lah ya, anak muda lagi galau-galau gitu. Oh lagi galau jadi. Lagi galau karena masalah personal percintaan. Akhirnya gue mikir gue tuh tiba-tiba pengen balik lagi ke passion gue nyanyi. Gitu, karena waktu itu udah pede kan. Kayaknya bisa nih gitu. Tapi sempat nyanyi juga? Iya, waktu itu sempat. Sebentar. Terus yang menyemangati gue waktu itu adalah, yang ada di sisi gue itu adalah Dewiq dan Pai. Gitu. Karena dulu kayak lagu-lagu hit semuanya diciptain sama Dewiq di zaman itu ya. Dewiq tuh yang bilang, udah lah Per, lu nyanyi aja lah gitu kan. Baru lu nggak jelas gini katanya gitu. Ya udah akhirnya coba iseng-iseng. Jadi akhirnya lebih banyak bermusik dan gue sering bolak-balik Bandung. Nah di Bandung gue ketemu, kan gue bantu ngurusin bandnya sahabat gue ya, emang ini udah kayak saudara-saudara gue, namanya bandnya Mary Jane. Nah Mary Jane ini punya adik, pokoknya punya grup gitu lah ya, yang musisi cilik. Musisi cilik dan akhirnya di musisi cilik ini, long story short, bertiga ini mereka jadi super kids, dan gue ngeliat ada potensi di mereka ini. Dan gue kan emang seneng rock ya gitu kan, jadi gue ngeliat, wah nih anak-anak bisa nih gue bikin sesuatu. Baru coba iseng-iseng jadi produser. Oh jadi justru dulu bukan Cowboy Junior dulu, tapi Super Kids ini dulu? Super Kids. Super Kids ini dulu pertama kali muncul itu di video klipnya Dewiq sama Indra Bekti yang Eko gitu sih. Oh ada pemain bandnya di belakang bertiga itu. Eko gitu sih. Itu Super Kids. Sampai akhirnya bagus banget tuh. Jadi Super Kids ini akhirnya sampai kontrak sama Trinity. Kita banyak main di luar negeri waktu itu, di Thailand, di Jepang, di Singapura. Pokoknya booming deh gitu. Terus karena mereka skillful kan gitu. Nah along the way gue tuh punya sahabat kan, gue dulu juga pernah sama Glenn Fredly. Tim kita di Glenn Fredly itu namanya David Titis. Dia itu waktu gue bikin Super Kids, dia juga bikin trio cewek namanya Aiko. Oh gue tahu tuh. Aiko cewek bertiga. Jadi kita tuh selalu bareng karena kita nih kayak ngurusin sendiri kan semuanya kan, kita nggak under label kan, jadi semuanya bareng sendiri gitu. Nah waktu Titis meninggal, sebelum meninggal tuh dia titipin Aiko ke gua. Gitu, dititipin tuh legacy. Jadi mau nggak mau akhirnya gue pegang gitu kan. Nah akhirnya gue agak kelabakan tuh, waduh ada Aiko nih tiba-tiba nih. Gue kan bukan manajemen yang benar, gue nggak punya perusahaannya, gue cuman hanya produser iseng gitu kan waktu itu. Tapi ya udah kita jalanin. Nah si Aiko ini dari 3, yang 2 ini kembar. Nah si kembar ini punya adik namanya Christopher Nelwan. Christopher Nelwan waktu itu lagi booming-boomingnya juga, diambil ke musikal Laskar Pelangi segala macam, main film segala macam. Dari musikal Laskar Pelangi itulah gue menemukan cikal bakalnya Cowboy Junior. Gitu. Jadi sebenarnya roughly ya sudah dididik duluan sama Mbak Mira, sama Mas Riri Riza, sama Mas Erwin Gutawa gitu. Cuman karena still the show gue ngeliat dan gue ngerasa kayak gue bisa bikin sesuatu nih sama mereka, gue ajak, mereka tidak terikat kontrak, ya udah gitu. Apa yang buat dulu yakin Mas Patrick kalau misalnya nih anak Cowboy Junior bakal jadi nih? Gak ada. Gak ada. Feeling aja. Gak ada. Gue tuh nge-treat semua talent gue tuh sama. Kita tuh kepengen berkarya dan bermusiknya. Gitu. Cuman mungkin waktu itu momennya pas. Ya kan? Maksudnya momennya waktu itu lagi pas banget, boy band dan girl band lagi naik, ya kan? Bagian anaknya nggak ada gitu. Karena kalau Super Kids itu agak kepecah dia. Ada anak-anaknya, fansnya, tapi juga banyak yang dewasanya, karena mereka musisi kan. Gitu. Dan musiknya agak pop punk gitu, jadi ya gitu deh. Kalau ini tuh lebih pop, terus ya itu kita juga kaget kok sekali 2 kali di TV langsung dar gitu. Iya, itu lagu pertama yang diciptain sama Mas Patrick juga booming kan? Iya, itu lagu kamu itu. Iya, idenya dari mana sih bikin lagu itu? Kan tadi yang lagi... Enggak, kalau kamu itu karena waktu itu gini. Jadi gue itu dulu struggle, gue sempet konsultasi juga kalau nggak salah. Waktu itu sebelum atau sesudah gue lupa. Gue sempet konsultasi juga sama Mira Lesmana gitu. Kalau biasanya nih Mbak Mira gitu-gitu kan mereka membuat lagu anak tuh yang anak. Iya. Yang bener-bener dari point of view anak gitu. Iya. Tapi gue tuh selalu berpikir satu, kalau dari market itu kan anak-anak ini nggak punya lagu anak. Iya.
Anak-anak ini bahkan di acara kompetisi nyanyi anak di TV-TV pun nyanyinya lagu orang gede loh. Iya. Ya kan? Betul. Jadi lagunya lagu orang gede yang liriknya mungkin disesuaikan, dipilihin yang oke gitu. Itu pertama. Yang kedua, itu kan point of view kita yang gambarin ya. Apakah benar itu adalah kehidupan mereka? Kan belum tentu gitu. Betul. Makanya akhirnya yang paling benar waktu itu gua ngerasanya adalah ya curhat aja sama anak-anak. Ngobrol aja sama anak-anak, kayak pendekatan, kalian kalau seumur gini udah deket sama cewek belum sih? Kayak gitu. Jadi lagu ini lebih ke lagu curhatnya anak-anak ya? Iya, udah pacaran belum sih? Ya, kayak kenalan gitu, mereka malu-malu gitu. Di Facebook, gitu. Zaman dulu kan? Itu cerita-ceritain aja gitu. Terus, tapi itu emang easy listening banget sih. Setuju nggak sih Breezer? Coba kasih komen dong di bawah, siapa sih yang fansnya lagunya Kobe Junior kamu waktu itu? Amin. Gue sih salah satu fansnya juga sih waktu itu. Tapi pernah kebayang nggak sih Mas? Sekarang kan kalau kita lihat Kobe Junior ini semuanya punya karir sampai sekarang di usianya sekarang kan. Terutama mungkin kalau yang Breezer tahu Dilan lebih kayak lebih Iqbal Ramadan sampai sekarang. Pernah kebayang nggak waktu itu bakal sampai se-boom sekarang gitu? Kalau dari awal sih enggak ya. Iya. Tapi kalau dari proses perjalanannya kebayang. Kebayang kenapa? Iya kebayang karena prestasinya mereka kan sedikit gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba kita waktu itu konser di Singapura ternyata fansnya gede banget dan semua bukan orang Indonesia gitu, udah kayak The Beatles dulu kan gitu. Padahal di Singapura ya itu ya? Iya, padahal di Singapura. Ada kebayang gitu. Tapi ada takutnya juga. Takutnya apa? Takut banget gua karena menurut gua manusia itu nggak ada yang diciptakan untuk bisa handle that kind of fame. Iya, setuju Ya kan? sih. Nah, kita apalagi sebagai di orang umur iya, gitu kan. Makanya apalagi kita di orang di balik layar tahu yang udah dewasa aja kadang nggak bisa cope. Iya. Ya kan? Betul. Itu yang menurut gua stratanya paling lumayan bisa handle lah ya gitu. Iya. Yang kedua, yang dari daerah tiba-tiba shock culture ke sini terus tiba-tiba meledak lagi itu juga bermasalah tuh, pasti tuh. Setuju gitu. banget, iya. Ini anak-anak. Betul. Jadi ya takut waktu itu, panik gue kayak aduh gimana gitu. Tapi ya untungnya kita siapin dari awal. Makanya gue punya beberapa peraturan kayak sekolah itu tidak boleh tidak gitu. Sekolah harus gitu. Terus kita hanya ngambil kerjaan Sabtu Minggu. Mentok-mentok pokoknya tidak di jam sekolah waktu itu kayak gitu. Itu juga salah satu rules yang kita bikin gitu. Sama ya gue bilang sama anak-anak kalau ini modal, jangan dipikir kalian nanti sampai tua pasti Kobe Junior terus. Iya. Gitu. Pasti ini ada bubarnya, ada umurnya. Iya. Bahkan waktu itu gue memprediksinya hanya 3 tahun. Oke. Kenapa bisa prediksi 3 tahun? Tadi ini nggak nyangka bisa sebung sampai sekarang malah ya? Iya, nggak maksudnya ya 3 tahun tuh kayaknya udah peaknya gitu. Iya. Ya maksudnya mempersiapkan diri aja, ekspektasinya nggak ketinggian aja gitu. Iya. Tapi sebenarnya berdasarkan pengalaman teman-teman gue di Permanajemen Artis juga, memanage anak kecil sama aja memanage kan sama orang tuanya juga kan? Iya, betul. Itu kesulitan nggak sih bagi Mas Patrick kan? Sangat kesulitan. Karena otomatis lu pegang 2 orang satu anak kan. Apalagi ini ada 4 anak berarti sama plus orang tua belum lagi ibu bapaknya ntar kan. Iya, betul. Sangat karena kepentingannya beda-beda, mimpinya juga beda-beda gitu. Kadang-kadang mimpinya orang tua itu juga belum tentu anaknya sama gitu kan. Karena kadang-kadang kan kalau anak-anak ini kan nganggap kita sebagai abangnya. Iya. Jadi lebih cerita. Iya. Gitu. Maksudnya banyak hal yang dia tidak bisa cerita sama bapak ibunya, dia cerita ke kita. Iya. Gitu. Itu juga kita pilih yang mana yang harus kita sampaikan ke orang tuanya supaya saling sinkron kan gitu. Pernah slack gak sama orang tuanya? Oh, sering. Sering banget. Sering banget. Apalagi kadang-kadang kalau koridornya adalah profesionalisme. Iya. Gitu. Jadi maksudnya kita ada satu hal yang emang harus kita lakukan secara profesional tapi orang tuanya nggak suka karena tidak sesuai sama apa yang mereka mau. Dan gue tidak bilang orang tuanya salah ya. Orang tuanya benar gitu, tapi maksudnya kayak ya ini harus diketemuin di tengah gitu, itu susah sekali gitu. Karena mungkin kalau gue menangkap mungkin orang tua lebih nggak memikirkan sisi bisnisnya tapi lebih ke keamanan anak-anak gue nih. Betul. Kalau kita di manajer di orang belakang ada sisi bisnis juga akan kita pikirin kan. Anak gue capek nih gini-gini. Iya sih bener gitu. Iya. Kayak gitu. Ya kayak gitu-gitulah pasti ada. Sampai sekarang masih kontak nggak sih sama anak-anak? Masih dong. Masih. Masih ada kerjasama selanjutnya atau mau bikin sesuatu bersama? Kerjasama tuh on and off project kan. Nah, gue tuh terus terang yang paling dekat memang sama Kiki sih. Kiki sekarang kan masih di stand up ya? Ya Kiki kan masih ya Kiki tuh akhir jadi kayak lebih dekatnya tuh lebih beda lah, lebih kayak adik sendiri gitu. Oke. Gitu. Wow, luar biasa. Tapi ini yang mungkin agak bingung juga sih, sebenarnya gue juga bingung juga. Mas Patrick itu kan dulu lebih ke penyanyi, terus ada yang boy band segala macam, sampai sekarang Unity juga ya? Iya, Unity juga, boy band juga. Boy band Kenapa juga. akhirnya bikin Majelis Lucu Indonesia? Ini kan kayak belak-belakan banget nggak sih dari yang lagu segala macam jadi kelawak? Emang dia suka ngelawak apa gimana? Emang gue suka komedi sih, tapi nggak gitu. Jadi gini, ini semua tuh sebenarnya karena positioning bisnis yang tidak sengaja sebenarnya. Jadi kalau dulu kan emang kecintaan gue, passion gue emang musik.
Iya. Dan gue memang sutradara. Lalu ya itu tadi karena tiba-tiba gue punya passion di musik, ternyata musik ini bisa jadi satu hal yang membuka mata gue tentang IP. Dimana gue tidak harus bekerja sengotot gue jadi sutradara, tapi gue tetap dapetin hasilnya. Karena kan gue bukan manajer. Gue ini produser gitu di sini. Jadi ada tim yang jalankan, manajer jalanin, Roy waktu itu kan, Roy Manela. Gitu sama timnya Indra Bekti, partner gue gitu kan. Inback. Nah itu jalan sendiri nih, gue hanya berkonsep aja, konseptor. Jadi sebenarnya dari dulu yang gue pikirin tuh selalu yang kreatif side-nya aja. Lalu gue belajar bisnisnya. Nah di saat dua ini berjalan, gue mulai berpikir gitu kan, udah umur juga tambah gede kan waktu itu kan, kayak iya ya gue kerja nih, asik nih, gue masih menikmati, enjoy kerjanya. Tapi ini juga passive income nih, gitu. Gimana kalau mulai gue memberanikan diri untuk buka perusahaan, gitu. Akhirnya gue bukalah production house. Kreatif. Visual expert. Oh, visual expert. Iya, kreatifnya ada di dalam visual expert. Belakangan itu, gitu. Jadi visual expert tuh sampai sekarang masih ada PT-nya, gitu. Tapi dari situ kita itu memang dari dulu mimpinya adalah IP base. Jadi si PH ini harus IP, servicing dan IP. Makanya kita punya animasi, kita punya TV program waktu itu, kayak gitu. Sambil tetap gue juga jalan gitu. Dan akhirnya tahun berapa ya? Tahun 2016-an itu baru tuh kita mulai ada perubahan zaman YouTube segala macam gitu kan. Nah, gue tuh merasa kayaknya kalau gue terus di sutradara gue kayak kurang signifikan. Satu, gue sebagai sutradara juga gue mengakui gue nggak bagus-bagus amat ya, biasa aja gitu kan. Banyak teman-teman yang memang secara sutradara tuh lebih keren gitu. Dan gue pun kalau ngeliat wah gitu keren, gue kayak nggak bisa bikin kayak gini gitu. Dan gue cukup legowo untuk mengakui itu gitu. Saudara yang dikagumi sama Kapetik siapa? Oh banyak. Kalau Dimas Jai itu salah satunya itu yang memang setiap kali bikin sampai hari ini dia bikin apa tuh gue kayak ini orang otaknya apa sih gitu kan. Bener-bener pasti ya kita zaman dulu Quick Express tuh dia ya. Quick Express. Itu gue suka banget zaman dulu. Kalau yang satu level sama gue bareng-bareng tuh Anggi Umbara. Oh Anggi Umbara. Anggi Umbara tuh gue juga wah dia gila lah gitu. Nah dulu juga salah satunya gitu tuh, mulai keluar tak bisnis tuh gitu tuh. Kadang-kadang tuh gue tuh sering banget dapet job buangan Anggi. Nggak deal budget di Anggi lo budget gitu? Gak masuk gitu kan gue, karena konsepnya juga lumayan rada gokil-gokil gitu lah ya, rada nyeleneh-nyeleneh gitu. Lama-lama gue mikir, gue dibanding-bandingin mulu jadi shadownya Anggi Umbara, kenapa nggak lu hire Anggi Umbara tapi lewat gue gitu. Jadi lu kayak manajernya Anggi Umbara. Iya gitu. Akhirnya wah lumayan juga, lucu juga gitu. Akhirnya pola-pola itu ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi gue udah nggak pernah sutradara lagi, sekarang banyak kan produser. Gitu. Nah along the way, karena gue tahu PH itu sudah nggak seksi lagi, sutradara juga udah nggak signifikan lagi, gue ngerasa kreatif side itu perlu dikembangin. Dan dari sisi gue perlu orang-orang yang fresh, yang masih muda untuk ngebantu gue. Nah datanglah nih anak-anak stand up komedi waktu itu. Dari ruang circle yang gue juga lumayan deket sama mereka, akhirnya scene-nya karena banyak bikin proyek film, apa segala macam. Jadi kan seneng aja kalau mereka tuh ketawa-ketawa mulu gitu. Maksudnya idenya brilian banget. Akhirnya gue ajak beberapa, dan akhirnya barulah gue kebuka kalau ternyata marketnya itu menurut gue masih sangat gersang sekali untuk dieksplor. Gitu. Ya udah akhirnya kita coba trial and error, dan sama juga kayak kejadian Kobo Junior, ternyata cepet banget. Iya, ML itu cepet banget loh. Gitu ya udah gitu akhirnya sampai sekarang gitu. Dan kenapa pertanyaannya kan kenapa sekarang gue di sini gitu kan. Jadi 2017 ML itu terbentuk, Oktober 2018 kita bikin PT. Jadi ini PT sendiri di luar dari yang tadi ya? PT sendiri, iya. Nah waktu bikin PT kita sudah tahu goalnya itu adalah untuk kita bisa di-valuate ke media company yang besar gitu. Ya udah 2019 kita valuation, dan akhirnya 2020 kita diakuisisi sama salah satu grup media terbesar. Boleh disebutin? Boleh dong. Boleh. Sama MTech Group. Wow, bagian dari MTech Group. Gitu. Nah salah satu requestnya adalah untuk gue jadi CEO-nya. Jadi gue harus meninggalkan perusahaan gue yang lama. Dan menurut gue juga perusahaan gue yang lama sudah autopilot, klien kita juga udah retain segala macam lah ya gitu ya, timnya bisa tinggal, ya udah akhirnya gue loncat ke sini. Dan ada partner gue dari Visinema Content juga, Adriano Kalbi, kan dia juga stand up comedian, dia juga loncat ke sini, jadi kita berdua. Jadi PT-nya dari Mas Patrick sendiri udah nggak ada sekarang? Udah, masih ada. Masih ada? Masih ada, jadi ada 2 PT sekarang. Tapi sekarang mungkin lebih ekstensinya lebih ke CEO di sini ya? Gue CEO di sini, yang di sana gue berubah jadi komisaris. Ini kalau orang Chinese emang otaknya tuh bisnis cuan-cuan terus ya.
Terus gimana bisa akhirnya ketemu sama si ML ini emang dari awal emang formatnya udah sama berlima udah sama Coki, Trestan, Joshua. Dari awal emang udah berlima. Dari awal emang berlima gitu. Oh, gitu. Jadi emang udah sepakat akhirnya mendirikan Majelis Lucu Indonesia ya? Iya, betul. Nah sekarang kita akan back sekarang yang lagi viral adalah antara Coki Pardede dengan Trestan Muslim, pasangan mereka berdua kan? Iya. Lagi ini. Minum dulu nih, panjang. Boleh dong, minum. Sekarang kita bicara konsepnya Coki sama Trestan tuh awalnya gimana sih bikin? Kan sekarang mungkin orang taunya mereka berdua tuh selalu bikin stand up yang kontroversial. Ya. Yang dari mulai yang dulu masak daging babi dengan daging kurma, terus kan yang sampai akhirnya diboykot sampai dia yang mundurkan diri dari dunia per-eventan segala macam gitu kan. Sebenarnya konsep awal tuh gimana sih, Mas? Jadi dulu tuh kan gue tadi udah cerita, gue tuh sebenarnya perlu mereka on creative side untuk membantu ke corporate gitu kan. Betul. Pertamanya. Nah, waktu itu juga zamannya tuh lagi gonjang-ganjing politik. Oh iya, kan? Waktu mau pemilu ya? Ya, pemilu. Ya. Dan ada beberapa anak stand up ini yang pernah bikin event, namanya tuh Religion Issues, namanya kalau nggak salah ya. Religion Issues ya, kayaknya bener deh. Religion Issues itu mereka tuh semuanya mencurahkan keresahan-keresahan mereka sebagai penganut agama tertentu. Oh, oke. Gitu, dan itu menarik banget, tapi nggak bisa keluar karena takut kan gitu. Iya, karena sensitif ya. Sensitif gitu, tapi itu lucu banget gitu. Nah, Muslim Coki Joshua itu adalah bagian dari itu. Oh, oke. Ada beberapa anak juga. Kita dulu malah sempat waktu di awal-awal tuh kita pengen bikin event itu, kita sempat bikin, masih ada grupnya tuh masih ada. Kita sempat bikin grup dulu sebelum Majelis Lucu namanya Komtol. Oh, Komunitas Toleran. Oh, oke. Beda sama Komtung beda ya? Itu nanti cerita belakangan. Oh, oke. Akhirnya karena kita nggak berani, waktu itu juga ada kejadian Pak Ahok kan. Iya. 212 itu akhirnya kita meredam diri. Dan akhirnya Muslim Coki di suatu kesempatan di 2017 itu sempat berdua tampil dengan dark jokes. Oh, oke. Gitu. Tapi waktu itu mereka bawainnya dengan disclaimer dulu gitu. Dan konsep dark jokes itu ternyata kebawa ke MLI dan dan akhirnya menemukan marketnya sendiri, langsung klub gitu loh. Oke. Kayak gitu, ternyata yang pengen mendengarkan itu, yang keresahannya sama, itu ternyata banyaknya bukan main. Dan itulah yang menjadi kuncian sampai MLI hari ini. Gitu. Karena memang keresahannya itu dirasakan, tapi orang nggak mau frontal buka aja gitu. Iya, sebenarnya itu ada keresahan dalam setiap manusia, cuman karena itu masih dianggap sesuatu yang tabu ya mungkin. Iya, kan kalau di sosial media itu jeleknya SJW selalu ngangkat posisi positif semua gitu kan. Terus si kubu lawan tuh negatif semua, nyerang yang bot-bot yang hancur-hancur, yang menyerang yang jelek-jelek gitu semua. Padahal kan kita dalam hidup itu ya kita pasti gray area, nggak mungkin dong. Iya. Ya kan? Ada yin dan yang. Ada yin yang-nya, kita nggak mungkin gitu, dan anak-anak ini menyuarakan itu. Kayak gitu. Jadi ya kayak kalau di musik itu gue menggambarkan yang anak-anak rockstar aja gitu. Oke. Rockstar yang bawain musik rock gitu. Tapi sempat panik nggak dari dirimu sebagai CEO dari MLI? Kan mereka sempat mengundurkan diri kan waktu itu kan? Iya, nah kan gue CEO 2020. Oh dulu belum berarti ya? Belum. Jadi masih dalam tim di MLI itu sendiri malah ya? Nah cuman kalau lu tanya panik enggak, karena kita adalah strategic planner-nya semua kasus itu gitu. Jadi kalau ada kasus, kan kita tuh nggak pernah ngedesain kasusnya, nggak pernah. Oke. Jadi kalau kasus terjadi, itu kita tuh selalu percaya kasus itu adalah kita tuh selalu bawain komedi yang on the edge. Begitu kita udah kejeblos ke jurangnya, kita jadi tahu kalau itu jurang. Oh, oke. Jadi kita di sini nih, ini batasannya. Kita bikin tembok di sini biar nggak jatuh ke jurangnya, gitu. Nah, cuman proses ngangkatnya mereka dari jurang ini yang harus kita desain kan, harus kita pikirin gimana cara ngangkatnya mereka yang ada di udah terlanjur masuk jurang ini sampai dalamnya berapa apa segala macam itu kita atur dulu sebelum kita bikin temboknya, gitu. Wow. Jadi MLI itu selalu begitu. Susahnya adalah MLI akan selalu push the barrier sampai mereka tahu oh ini, gitu, kayak gitu. Kalau jokesnya tidak dicoba mereka nggak akan ngerti. Oke, jadi belajar dari kesalahan itu, dari itu ya udah berarti gue yang gini-gini, berarti gue udah nggak bisa masuk lagi nih ke masyarakat kita gitu kan. Walaupun kadang ada yang kebablas. Iya. Gitu. Jadi rules yang kita udah sepakati kadang-kadang emang bablas gitu. Itu gue akuin. Gitu. Itu gue akuin ada dan memang ya harus di counter terus gitu. Damage controlnya harus selalu siap. Gitu. Makanya ada tim kan sebenarnya nggak pernah ke-expose adalah orang-orang yang ada di baliknya MLI. Setuju. Yang memikirkan strategiknya, bisnis manajernya,
legal timnya segala macem kayak gitu-gitu tuh nggak pernah kayak expose. Yang kayak expose tuh Muslim Coki gitu. Iya. Padahal talentnya MLI sendiri tuh sampai hari ini ada 23 orang. Tapi emang yang paling boom kayaknya mereka berdua ya. Di situ. Oke. Di situ. Karena kita punya Regen Rispo juga boom juga. Iya. Punya segmentasinya beda ya. Iya, punya Dono besar sekali di Surabaya. Oke. Gitu. Difabel hari ini Dani Aditya siapa yang nggak kenal gitu kan? Komika difabel satu-satu yang paling kurang ajar kan. Oh iya. Tapi omset paling besar dari anak-anak MLI siapa, Mas? Omset? Ini pasti dia ngerti duit nih kalau. Iya, ini ngomongin duit ya. Iya, yang paling gede siapa? Pasti tidak akan percaya kalian. Siapa? Tebak siapa? Kalau gue mikirnya Tresan Muslim Coki. Bukan. Karena mereka paling. Bukan. Regen. Bukan. Bahkan Regen pun bablas sama ini. Siapa ya? Kelewat sama yang ini. Joshua bukan? Ya, Joshua iya, tapi kan Joshua itu ya berarti Joshua. Tapi maksudnya Joshua kan memang udah ada cerita di belakangnya. Dulu, iya. Kalau paling besar ya memang Joshua sih gitu. Tapi ada yang paling duitnya paling kenceng siapa? Ya. Gitu. Siapa? Dustin Tiffany. Oh, Justin malah. Pantesan gue lihat itu di semua channel ada dia gitu kan. Di channelnya Dinar Candy bareng Nikita Mirzani ada dia, di channel cewek-cewek seksi ada dia. Oh, dia jadi sumber omset terbesarnya dari MLI. Iya, betul gitu. Tapi yang perlu dipahami juga adalah karena Muslim dan Coki ini adalah BOD, shareholder. Jadi banyak sekali strategi kita itu yang membutuhkan pengorbanannya si dua orang ini juga. Itu strategi kita yang bikin tuh dua ini memang decision maker lah ya. Iya. Gitu. Stres nggak Mas kemarin tiba-tiba Coki tiba-tiba ketangkep? Nggak gini, awal tahunya dari siapa deh Mas Patrick? Pertama kali tahu dari siapa? Dari tim gua. Tim gua datang tiba-tiba pokoknya cerita, "Bang, jadi gini, tadi itu si Coki itu tiba-tiba nge-WhatsApp. Kok gua jalan dulu ya, gua pinjem mobil," katanya gitu. Nanti malam gua balik. Gitu ngomongnya, kurang lebih ya. Terus semua mikir, Coki kan nggak bisa nyetir. Sama siapa deh enak nih gitu kan. Dan dari rumah lagi kan, dan nggak ada planning apa-apa gitu kan, nggak tahu gitu. Terus sampai malam itu pintu tuh nggak kekunci. Jadi, mana nih? Pintu rumah. Pintu rumahnya Coki. Kan si tim kita ini satu rumah sama Coki. Oh, satu rumah di Tangerang itu. Jam 9 malam kok gak dikunci ya gitu. Apa lupa mungkin anaknya sembrono kan memang gitu. Tapi emang udah ada feeling gak enak lah ya gitu. Feeling gak enak sampai akhirnya si roommate-nya itu dengan lancang membuka kamarnya Coki yang memang kebuka. Jadi nggak ditutup, agak kebuka. Dilihat di asbak itu ada rokok. Rokok beda-beda. Berarti pasti ada orang tadi di sini gitu kan. Dia iseng ke pos satpam nanya, tadi lihat Bang Coki nggak ya gitu. Baru dikasih tahu satpam. Tadi itu Coki dijemput sama polisi gitu. Kaget gitu. Justru dan orang serumetnya pun nggak tahu ya berarti. Karena ya? lagi di luar. Oh ya, karena lagi di luar ya. Akhirnya ke tempat Pak RT ngobrol, dikasih tahu kronologisnya, sampai dibikinin WhatsApp-nya. Minta deh kronologisnya terus dikirim ke gua gitu. Ya udah gitu. Gimana Mas pas tahu waktu itu? Ya stres, tapi ya kayak yang gue udah cerita juga di Om Deddy ya, karena kita tahu dia make, kita somehow tahu kayak ini someday will come gitu. Iya. Ya yang mana dulu aja kita nggak tahu gitu kan. Iya. Dan kejadian gitu. Jadi kayak stres, kaget, tapi nggak terlalu yang gimana gitu kalau gue. Iya. Justru malah bersyukur ya kalau nggak salah aku lihat di podcastnya lega. Karena akhirnya mungkin dengan kondisi seperti ini yang membuat Coki juga bisa sembuh mungkin dari. Iya, kita tuh kan sebenarnya nggak fokus. Coki itu kan kita bikinin proses, bikinin sistem rehab yang kita build, tapi kita buildnya disesuaikan untuk pekerjaan. Rehab sama pendetaian itu kan? Yeri. Jadi kayak misalkan, yuk olahraga gitu. Aduh Bang, gue tadi malam pulangnya malam kan, abis syuting gitu, abis ini mau syuting lagi. Jadi kayak capek, gue mendingan tidur deh gitu. Ya udahlah, kasihan. Kayak gitu-gitunya loh. Iya. Ya kan, maksudnya hal-hal gitu kayak misalkan konseling apa segala macam gitu kan, banyak ya hal-hal yang memang kita desain tapi nggak mulus gitu. Sebenarnya dari manajemen pun udah membantu ya untuk rehabnya secara sebelum kejadian itu ya maksudnya sebenarnya. Iya, sama kan kita tuh nggak punya memang di Indonesia yang ya mungkin gue salah ya, mudah-mudahan ada. Kalau ada malah gue pengen tahu informasinya. Yang bentuknya tuh rehab jalan. Iya. Bentuknya tuh rehab jalan gitu. Tadinya tuh kita sampai udah bikin narasi. Kita bikin narasi
malah ya namanya maksudnya dari sisi positioning kan kayaknya belum ada yang artis ngaku pakai narkoba terus dia sendiri willingly ke rehab. Oh tadinya dari Mas Patrick sendiri dari manajemen udah membuat itu. Membuat itu. Okay. Dan Cokinya setuju untuk okay. ikut mau gitu. Coki mah ikut aja mau dia. Tapi ya apa namanya ya satu dan lain hal job masuk kadang kita susah gitu kan. Gimana nih job berdatangan gitu. Ini benar nih kalau nggak salah 2 bulan atau 1 bulan lalu 2 bulan deh kayaknya. Itu kita sudah mau melakukan itu. 2 bulan sebelum ketangkap kemarin berarti ya? Kita sudah planning, udah disiapin tempat, tiba-tiba ada project besar masuk. Klien besar masuk, brand ambassador. Jadi kita kayak, wah nih gimana gitu. Iya. Kayak gitu. Ada aja kayak gitu. Nah yang sulit sebenarnya kan karena Coki, fame-nya Coki ini juga lagi di atas-atasnya. Lagi naik, iya. Jadi kalau misalkan ngikutin sekarang looking back lagi kondisi kayak gini, iya ya. Kalau sebenarnya kalau kayak misalkan kita ada brand ambassador selesai di Februari, kayaknya belum tentu juga Februari bisa kejadian. Kalau ada job lain, iya. Ya kan, gitu. Akhirnya gue pikir ya ini jalan yang terbaik, ini jalannya Tuhan yang ya udah, gitu. Ya kita support. Tapi sebenarnya Coki itu pribadi orangnya seperti apa sih? Mas, karena aku sempat nonton di podcastnya Deddy, katanya memang dia tipe kalau orang yang sebenarnya, ya dia ketawa cuma di panggung, habis itu udah that's it. Emang sebegitu? Enggak, kalau ketawa di panggung enggak sih, ketawa. Ya dia kalau sama kita bercanda terus gitu ketawa gitu. Katanya abis itu katanya langsung pulang. Tapi ya introvert. Kan ada lah kayak kita pasti ada lah abis dari sini nongkrong dulu kali ya gitu, makan dulu. Dia enggak. Dia emang beneran pulang gitu. Atau kadang masih enak nih di sini gue pulangin ntar-ntaran dulu deh gitu kan. Gua pun kalau udah capek gue masih begitu di kantor gitu. Dia enggak. Dia beneran abis selesai pulang nih, udah kan enggak ada apa-apa lagi ya gitu. Oke guys, thank you gitu. Tapi tanggung jawab kalau dia memastikan kerjaannya selesai udah dicabut. Gitu. Coki itu sangat bertanggung jawab sama kerjaannya gitu. Yang nggak profesional adalah kalau suka ngilang-ngilang. Yang paling parah kejadian yang pernah Mas Patrick hadapi selama bersama Coki apa? Satu sih, kita pernah syuting iklan. Syuting iklan, pagi-pagi subuh dia ngabarin orang tuanya, ibunya masuk rumah sakit. Jatuh katanya. Dan dia harus nemenin. Harus datang ke sana karena ibunya manggil-manggil dia, gue sih bingung nih Bang gitu. Sampai gue tuh ya udah lu ke sana sekarang. Gue kirim mobil untuk jemput lu dari rumah sakit gitu. Tapi terus hilang gitu. Akhirnya Muslim yang gantiin. Jadi syuting iklannya itu nggak ada Coki? Syuting iklannya nggak ada Coki sampai akhirnya Coki baru datang sore. Gitu. Tapi sering melakukan kayak gitu? Kalau di gue sekali. Kalau di gue sekali. Karena itu lumayan proyek besar kan. Iya. Itu marah banget gue, Tapi ya waktu itu gue masih ketipu ya. Kayak karena ibunya kan gimana orang tua kan? Gitu kan. Itu force major, klien juga akhirnya ya mau ngomong apa klien gitu kan. Kayak gitu. Ya udah. Tapi dari Mas Patrick sendiri ketika kalau gue kan nggak tahu, kalau di manajemen kalau ada artis yang terjerat narkoba kita langsung cut dari manajemen gitu kan. Nah, kalau dari Mas Patrick sendiri kalau ada artis yang terjerat, gue udah tahu kan kalau Coki udah lama pakai narkoba, itu gimana langsung di-cut? Harus di-cut. Nah, terus kenapa masih mempertahankan terus? Itu yang gue cerita. Pertama yang bikin susah adalah karena Coki ini BOD. Oh iya, BOD. Shareholder. Jadi nggak segampang itu nge-cut. Kita mutusin kontrak itu nggak bisa satu arah gitu loh. Tetap harus ada RUPS segala macam kan gitu. Dan ini kan gue tadi udah bilang ini under group. Iya gitu. Benar. Jadi untuk merubah sirkulasinya itu setengah mati gitu. Itu. Dan itu pertama. Tapi waktu itu masih bisa lah, itu bukan excuse. Tapi yang waktu itu jadi concern kita ya pertama itu adalah si Muslim itu memang beneran waktu itu nelfon gue sama Adri, dia begging banget kan, dia tahu pasti gue sekeras itu gitu, paling nggak skors lah gitu. Dia minta maaf atas nama Coki karena dia tahu Coki nggak mungkin minta maaf kan. Bahkan aku dengar di podcast dia. Bahkan si Muslim menawarkan ditaruh rumah aneh aja Bang. Gitu, tinggalnya sama aneh. Gue bilang kan lu baru nikah, nanti malah ngeganggu dong bini lu nanti. Ya lu tuh bini lu karena kan terganggu, istrinya kasihan dong. Malah untung sekarang dia si Muslim ya. Kalau dia ini kan dia kena juga ke gerbong polisi. Itu dia. Kan gue juga mikirin keluarganya, istrinya kasihan gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya ya itu gue yang kemarin gue ceritain di Om Deddy, gue curhat sama Yeri harus apa. Nah kebetulan Yeri ini dia memang pelayanannya itu adalah pendampingan pecandu rehabilitasi. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau orang habis keluar rehab atau habis keluar penjara itu dia pendampingannya. Pendampingannya tuh dia. Jadi gimana untuk bangkit lagi ke dunia nyata tuh, ke social life tuh kayak gimana tuh Yeri yang terus menangani adiksinya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba
mau relapse terus kepengen make lagi gitu, itu Yeri yang menemani. Makanya Yeri sangat punya pengalaman di situ. Gue curhat, gimana ya Yeri ya gitu, gue harus apa ya Yeri ya gitu. Dan akhirnya keputusan untuk tidak bawa dia ke institusi kayak BNN apa segala macam, tapi lebih bikin program sendiri itu ya karena rembukan sama Yeri itu. Jadi tetap ada. Jadi kalau ada yang kemarin bilang ada pasalnya tuh sudah tahu tapi tidak melaporkan, gitu kan? Nah kita melaporkan. Melaporkan. Jadi sempat udah melaporkan. Tapi melaporkannya begini. Jadi si Coki itu ikut pelayanan. Awalnya bilangnya pelayanan. Kan Coki kan sering suka ngomong, suka pengen tahu ceritanya orang kan. Dibawa sama Yeri ke tempat-tempat yang memang rada brutal gitu ya untuk pelayanan segala macam. Nah, begitu Yeri pelan-pelan masuk dan si Coki itu mengakui, kan kita nggak frontal waktu itu, nggak, lu make lu ya gitu, enggak. Kita kan basisnya dari curiga dulu gitu. Dan ternyata terbukti waktu itu kan kita yang ngelihat lah indikasi-indikasi udah kita lihat. Dan kita semakin 90% bener nih gitu. Dan akhirnya sama Yeri ikut pelayanan, kemudian waktu itu di salah satu rehab itu akhirnya diurus, kalau anak-anak rehab atau narkoba pasti tahu ada buku kuning itu. Buku kuning itu kayak apa ya? Kayak agenda programnya dia, memang kayak kartunya dia kalau memang dia ini lagi dalam program rehab. Gitu. Jadi kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu sekali gitu harus pergi ke tempat itu untuk tes urin gitu misalkan. Gitu. Nah itu ada. Coki menjalani itu. Gitu. Jadi dan buku kuning itu automatically tercatat di BNN. Gitu. Tapi Mas, ini kan sempat viral tuh kemarin ada yang Coki diwawancara sama salah satu polisi wanita yang nanya tentang saya lagi bahas tentang ini kan kalau sabu ditaruh di balik celana dalam itu kan panasnya. Coki mengiyakan. Lo kok tahu? Itu emang pertanda, emang kan ada yang bilang, wah itu sengaja, benar-benar polisi udah tahu tuh saat itu mau ngejebak Coki. Itu bener nggak sih? Kalau itu gua nggak tahu ya, itu terlalu heboh sih itu menurut gua. Karena TikTok tuh rame tuh, viral tuh. Tapi menurut gua enggak sih. Tapi kalau ditanya kenapa bisa kejadian kayak gitu ya karena Coki tahu. Gua juga tahu kok kalau itu mah. Kan gua dulu di YCAP juga kan, Yayasan Cinta Anak Bangsa. Maksudnya kita tuh di-equip sama itu, apa itu stimulan, apa itu depresan, donor gitu kan, terus bentuk apa namanya jenis-jenisnya. Kalau kayak buat gua itu pengetahuan umum juga. Gitu. Apalagi Coki yang ternyata juga make kan gitu. Ya pasti tahu lah. Jadi sebenarnya itu sebenarnya itu lebih ke gosip ya. Lebih ke indikator, tapi ya gua nggak tahu ya, mungkin karena setelah itu mungkin dicek kan kita juga nggak ngerti. Iya, rame itu sebenarnya itu udah lama wawancaranya kan, jadi muncul lagi. Enggak lah, tapi itu nggak lama-lama banget. Belum terlalu lama ya? Nggak lama-lama banget, itu awal-awal PPKM. Setelah PPKM pertama itu yang kita lagi naik-naiknya itu kasus COVID. Tapi Mas Patrick udah ke RSKO? Nengokin Coki sekarang? Gua kemarin ke RSKO nganter ke keluarganya. Keluarganya udah kesana? Adiknya, karena memang pengajuan kan harus datangnya dari pihak keluarga, terus ngurus-ngurus di RSKO-nya. Gitu. Nah mungkin juga Blizzard juga pada penasaran, kok kenapa ini jadi kayak banyak yang untuk meluruskan ya, maksudnya kemarin banyak yang gue lihat di komen-komen itu Coki kok bisa nggak di penjara, Lu Cinta Luna aja di penjara tuh kena ini gitu kan, boleh? Kalau Lu Cinta Luna kan gue nggak tahu ya, tapi kalau ini sih bisa di browsing sendiri, maksudnya kayak kemarin beberapa teman artis, jadi kalau narkoba itu kan jenisnya beda-beda. Nah kalau sabu itu dia ada limit barang bukti, di mana pasalnya itu jadi pasal 141 atau 127 gitu, pengedar dan pengguna. Kalau Coki kan 0,3 kemarin waktu di press release. Kemarin juga simpang siur, pertama tahunnya 0,5 tapi waktu di press. Maksudnya Pak Yusri sudah bilang 0,3 ya, berarti itu yang valid kan? 0,3 ya berarti memang ada hak Coki untuk rehab. Gitu. Dan itu yang di request. Gitu. Di request rehab. Tapi kita bukan request rehab, kita tuh merequest kalau bisa rehabnya di tempat yang kita referensikan gitu. Ini direferensikan nggak ya RSKO Cibubur? Kalau RSKO itu kan memang untuk ini kan, untuk gue takut salah nih, bukan takut salah ininya, salah informasinya, untuk assessment, untuk pengecekan. Jadi kemarin itu waktu datang itu ya gitu PCR, tes darah lah, apa segala macam gitu. Mungkin untuk tahu kondisi medisnya Coki juga mungkin gitu ya. Abis itu kan programnya apa kita belum tahu. Dan kemarin itu terlalu subuh, jadi gue nggak sanggup, gue pulang. Adeknya yang sampai jam 4:30 pagi kalau nggak salah. Di sana. Iya, dan gue belum ketemu sama adeknya lagi gitu. Tapi keluarga Coki gimana pas tahu kondisi? Kalau dari manajemen kan udah oke lah, it's okay gitu. Keluarganya, ibunya, bapaknya atau? Adik-adiknya sih kuat ya. Adik-adik kan cowok udah kuat.
Bapak ibunya sih. Nah, sedih ya pasti ya. Iya, gue sempat menghadap juga ke bapak ibunya, ibunya khususnya. Ya namanya ibu ya, sampai pingsan juga. Sempat pingsan? Gitu. Tapi Mas Coki sorry, Mas Patrick udah sempat ketemu sama orang tuanya? Udah. Gitu. Tapi kita ya, maksudnya mungkin ya kita semua netizen, kita teman-teman juga bersyukur juga karena akhirnya juga direhab juga. Jadi kan kita berharap itu juga buat dia segera sembuh ya, untuk segera balik. Gue sih apapun yang ada di depan kita hadapin ya. Maksudnya kita juga tidak memungkiri kita tahu Coki itu bagian dari kita, profesionalnya dipegang sama kita, tapi kita statementnya sama. Kita tuh anti drugs. Jadi kita menolak drugs gitu. Tapi karena Coki is one of us, jadi kita juga harus tetap consider dia, membantu dia sampai dia sembuh. Mudah-mudahan sembuh. Amin. Ya kan? Ya. Nanti abis rehab terus dia ke dunia sosial, terus dia relapse lagi, kita nggak pernah tahu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Tapi apapun itu hasilnya, sekarang fokusnya adalah dipecah dua. Gimana caranya sekarang MLI jalan tanpa Coki, dengan aset kita semua yang ada, dengan semangat baru yang ada, dan gimana caranya Coki ini bisa struggle sendiri dengan program yang semaksimal mungkin kita siapkan untuk membantu adiksi dia. Gitu. Dan itu kita sudah bagi tugas gitu. Banyak Pak, ini kita kalau ngomongin manajemen, hari pertama kita tahu itu gue langsung meeting besar, ada yang bisa ke kantor pakai Zoom, kita tulis di papan itu, kita langsung pecah. First, media. Kedua, klien. Ketiga, Coki misalkan. Keempat, talent kita yang lain gitu. Semua tuh kita tulis, semua. Kita bikin forecast baru, kita bikin roadmap baru gitu. Langsung hari itu juga. Wow. Langsung bagi tugas. Klien side siapa yang mengurusin, ini siapa yang mengurusin gitu, langsung jalan gerak semua langsung. Ini kemarin subscriber gue sempat penasaran juga. Berapa kerugian yang ditimbulkan manajemen akibat ditangkapnya Coki Pak Dede di MLI? Pasti kan udah ada kontrak yang harus ditandatangani, di cancel segala macam. Berapa sih estimasi? Jujur gue belum lihat. Tapi gue sangat bersyukur sekali karena ternyata yang gue takutkan itu tidak terjadi semua. Kita cukup diberkati karena klien-klien kita ini luar biasa semua pengertiannya. Mereka sangat paham kondisinya, ini tidak ada hubungannya dengan Majelis Lucu Indonesia, urusan Coki ini. Jadi kita menawarkan yang sudah kontrak, yang sudah berjalan segala macam, kita menawarkan penggantinya Coki. Yang which is line up kita kan lumayan banyak. Tapi kita juga bilang, kalau misalkan ini kurang buat kalian nih, kalau kalian mau siapa, dari kita siap untuk bantu connect gitu. Habis itu misalkan ada penalti, kalau ini semua tidak cukup buat kalian gitu ya, kan produksi segala macam juga kita nggak apa-apa kalau kita harus ganti produksinya. Ada beberapa yang sudah produksi kita ganti nggak apa-apa. Kalau misalkan ini nggak cukup, kita tetap harus bayar penalti, kita bayar penaltinya nggak apa-apa gitu. Kalaupun kita harus bayar penalti, tapi kita masih diperbolehkan untuk membantu campaign-nya misalkan gitu ya, kita willingly to do that gitu. Sampai segitunya kita tahu ini damage control yang harus kita lakukan, ini bagian dari tanggung jawab kita. Semua patah sama kliennya, hampir semuanya kayak nggak usah, aman gitu. Serius? Semua klien? Hampir semua. Tapi ada yang nggak berarti kan? Kalaupun ada yang nggak, itu cuman minta di take out atau ya udah nggak apa-apa, nanti mungkin lain waktu kita bisa kerjasama gitu. Tapi kan maksud gini. Tapi nggak ada yang gimana gitu, nggak ada. Tapi ada yang ikonnya kan juga mungkin mengatasnamakan MLI untuk Coki sini masih ada kontrak sama brand kan maksudnya untuk. Ada. Nah, itu yang kontrak sama brand itu gimana? Ya itu tadi gue bilang. Masih nggak apa-apa berarti dari brand itu sendiri. Iya, jadi brandnya ya udah emang ini kita juga ngelihat Majelis Lucunya juga menangani ini dengan baik gitu, ya udah gitu. Ini lagi ada beberapa yang pengajuan pengganti gitu ya, kita nunggu aja, kita ikutin aja klien. Pokoknya kita nomor satu, kita serve klien needs, klien goals buat bantu projectnya mereka, itu dulu deh yang paling penting. Luar biasa. Ini kayaknya berkat tangan dinginnya seorang kakak Patrick ya, jadinya klien bisa teratasi loh. Enggak, justru ini karena tim. Iya sih, karena tim juga ini karena tim. Kalau nggak gitu, nah yang paling berat itu kemarin salah satu yang di gua adalah kalau Coki hilang pekerjaan ya sudah lah ya, gitu ya sudah lah. Yang penting kita hubungan sama klien masih baik. Tapi kalau yang terafiliasi dengan Muslim nih, kan mereka selalu berdua nih, Coki selalu Muslim. Berdua sepaket. Iya, takutnya si tretan Muslim, si Coki bikin masalah, Muslim jadi kehilangan pekerjaan. Iya. Nah gimana tuh? Ternyata tidak ada.
Semua mereka willing untuk diganti. Padahal juga belum pernah dicoba dengan penggantinya itu. Siapa penggantinya Coki sama Tristan Muslim? Banyak jadinya. Kan ada Dustin, ada Ibob, ada Pras Teguh dulu Blessing in Disguise. 1 bulan lalu kita baru kontrak dengan Pras Teguh. Pras Teguh ini adalah partner lamanya Muslim sebelum Coki. Gitu. Gue sering ngeliatnya sama Ibob Tarigan, temen gue di Trans TV dulu. Yang belum nonton vlog gue sama Ibob, klik linknya di atas nih. Gue sempat collab juga sama Ibob Tarigan. Ibob kan juga belum lama di MLB. Baru ya? Belum lama. Baru transfer pemain juga gitu. Iya, makanya Blessing in Disguise sih menurut gua. Nah, itu tadi, kita tuh juga mungkin banyak yang belum tahu MLI ini kalau dalam perusahaan, MLI ini bukan satu-satunya entity yang kita punya. Kita punya Majelis Lucu, kita punya Komedi Sunday di Surabaya, Dono dan Firza, pujangganya gitu kan. Ada si Jiro Luger, Mukti Entut sama Yusril Fariza. Abis itu kita punya Komtung TV. Iya, Komtung, aku tahu. Yang suka gibah-gibahin orang. Iya, sama Danet kan. Danet dulu Trans juga. Iya. Tapi ini juga penasaran juga sih. Gue juga, kan kadang-kadang kita sekali pandemi ini semua sebelah virtual, event virtual. Tapi makin kesini makin udah, ya lebih virtual, lebih ke kayak launching produk, segala macam. Tapi kalau gue lihat MLI ini, dia bikin open tiket pada nonton virtual tuh selalu sold out, Mas. Itu gimana sih strateginya? Kok bisa kepikiran untuk melakukan itu dan bisa selalu laku dan sold out gitu loh? Padahal kalau gue, jujur ya gue pribadi, gue males nonton secara virtual. Gue maunya kalau lihat langsung, nonton YouTube. Tapi itu benar. Kenapa bisa sampai yang berarti bisa sold out, orang bayar loh? Iya, jadi ya pertama pasti kita research dulu, researchnya cepet gitu kan. Research itu langsung dibagi, research market, research komersial, research teknologi, semuanya kita research. Terus kita kita bikin kayak market research ya kita tuh kayak yang good and enggak gitu, apa yang works and enggak gitu, trial and error juga. Dan MLI sebenarnya kalau mungkin banyak yang nggak sadar ya. Tapi ini gue buka di sini aja. Sadar nggak sih kalian kalau MLI itu selalu bikin event yang line up-nya juga nggak pernah ditulis tapi sold out duluan. Oh iya ya? Iya, jadi dikasih tahu, kita bikin ini pre-sale sold out. Padahal nama-namanya belum tahu siapa aja gitu kan? Tahu. Iya. Itu sebenarnya kuncinya. Karena kita tidak pernah jualan talent. Kita jualan konsep yang bikin orang penasaran. Jual konsep. Iya. Jadi kayak namanya itu misalkan panggung neraka. Apaan panggung neraka gitu kan? Gitu. Terus kita spill sedikit gitu. Kayak kemarin Comedy on Bus. Ada music show-nya gitu. Comedy on Bus music show. Orang kayak, apa ini gitu. Beli dulu gitu. Dan kita cukup bersyukur karena banyak dari konsep yang kita keluarkan yang sold out itu juga tidak ada Muslim dan Coki. Oh iya. Comedy on Bus kemarin Coki doang. Satu gitu. Tapi ya nggak signifikan karena Coki hanya di satu kota gitu kan. Yang lain-lainnya bukan Coki. Muslim nggak ada gitu. Kemarin ya banyak lah. Kita banyak banget event yang nggak ada Muslim Coki. Coki itu sebelum PPKM kemarin kan dia bikin tour. Namanya Maaf Saya Tersinggung. Dan itu pre-sale-nya di 13 kota sold out semua. Pre-sale-nya. Dan kita sudah mulai buka tiketing. Tapi waktu itu karena PPKM jadi agak terhambat gitu. Dan yang gilanya lagi, waktu kita kasih berita untuk refund waktu itu PPKM, yang mau refund nggak ada satupun yang refund. Kita sampai bikin 3 kali pengumuman refund, nggak ada yang refund satupun. Segila itu Coki. Maaf Saya Tersinggung. Gila. Nah sekarang ini karena Coki masuk ya salah satu yang kita dibombardir oleh customer yaitu gimana gitu. Digantikan, apakah digantikan? Gimana? Jadi akhirnya kita tetap bikin show-nya. Kita tetap bikin show-nya. Kita ubah konsepnya. Dan ya nanti kalau misalkan yang tidak mau, tidak tertarik dengan konsep itu, mau refund boleh. Nggak apa-apa gitu. Wow. Gitu. Ya kita tetap walaupun bagaimana, Coki is one of us, dan ini kan damage-nya juga lumayan ya, jadi Coki juga banyak utang jadinya ke kantor nih, gitu kan, harus dipikirin juga gitu kan. Jadi akhirnya kita masih memanfaatkan asetnya Coki ini baik untuk keperluan dia, kan dia ada investasi, ada cicilan segala macem, dan juga nanti untuk bayar utangnya ke kita, jadi kalau keluar nanti nggak kaget-kaget amat lah gitu. Jadi sekarang cicilannya Coki tetap dibayarin sama MLI ya? Tetap dibayarin ya. Bijaksana loh Koko Patrick. Gitu. Bukan bijaksananya lah, itu menurut kita lebih ke smart move-nya sih. Mengurangi damage-nya menurut gua gitu. Sisi baiknya seorang Coki Pardede apa sih Mas? Karena kan sekarang yang lagi viral kan, orang taunya yang taunya adalah Coki Pardede ini orang yang nggak beragama, orang taunya kan lebih ke yang kayak, ya walaupun banyak dibalik kecerdasan dia dalam berkomedi itu luar biasa, itu maksud gue. Sisi baiknya seorang Coki Pardede yang netizen belum tahu. Lu sebagai orang luar kalau ngeliat anak-anak MLI menurut lu caur gak? Caur banget. Caur banget.
ya the fact gue ada di situ, ada di antara orang caur itu, karena gue melihat mereka semua ini good heart. Oh ya? Walaupun orangnya atau cukit-cukitnya patoan di mana-mana, ini gimana, semua good heart. Good heart. Oke. Tapi broken. Tapi tetap bermasalah semua ya. Iya, oke. Dulu Uus pernah ngomong, Panji pernah ngomong gitu kan, kalau komedian itu semakin dia kenceng ketawanya atau semakin lucu dia di panggung, itu most likely dia semakin fragile, semakin rapuh gitu di dalam. Dan gua found out the hard way setelah berkumpul sama anak-anak MLI Universe ini, Majelis Lucu Universe ini, emang benar. Oh gitu. Pasti dari semua mereka punya masalah hidup gitu, masalah yang belum selesai gitu. Oke. It's real. Jadi sebenarnya ada kisah haru di balik tawa ya. Oh selalu, iya. Selalu. Makanya banyak banget komedian yang di luar negeri juga bunuh diri itu karena itu. Kita nggak pernah tahu. Robin Williams lucu banget. Siapa ya? Film-filmnya kita ketawa. Orang yang paling fun di kepala kita itu ya Robin Williams. Ternyata dia yang paling depresi dan dia bunuh diri. Iya. Gitu. Wow. That side kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi kalau seandainya Coki nanti udah beres dari rehab, dirimu mau nerima lagi buat tampil di TV apa sebatas rekam bisnis di MBOD aja? Belum tentu. Kita akan coba pelan-pelan gitu. Oke. Ya trust issue kan pasti ada ya. Betul. Dan nggak gampang loh orang habis rehab. Mungkin dia 1 tahun rehab, misalkan 1 tahun gitu ya, 1 tahun rehab dia nggak megang handphone, ya mau gimana? Iya. Ya udah harus begitu, jalanin rutinitas, mau nggak mau. Tapi begitu keluar, dia ngeliat handphone, dia akan overwhelmed dengan semua yang dia lewatkan gitu kan. Dan mungkin kita juga kan nggak tahu, gue juga nggak tahu. Mungkin dia ngelihat temennya, kontaknya atau apa, terus dia reach out lagi, ya kan? Gitu. Kadang katanya kayak McDani tuh sempat cerita, kadang kalau ada orang bercanda tentang sabu aja dia cabut pasti sih. McDani kan pernah. Iya. Dia bilang, kenapa? Kan lu komedian. Iya, gue nggak berani. Takutnya gue craving lagi gitu. Begitu lu bercanda, gue inget rasanya. Iya. Gitu. Kalau take off lagi nih di sini nih gitu. Jadi pengen lagi, jadi kayak harus pengen gitu. Kayak gitu. Oke, kemarin sempat ada pertanyaan nih Mas Patrick dari beberapa subscriber aku. Boleh dijawab ya? Boleh. Ada beberapa pertanyaan tapi nggak banyak sih. Yang bisa dijawab, gue jawab. Oke, sekarang kita ditanya segmen Tanya Breezer. Tanya Breezer adalah pertanyaan dari subscriber YouTube channel Breezer Entertainment yang mau bertanya dengan tamu hits gue di ngobrol kali ini. Ini pertanyaan pertama dari Yuniska. Patrick banyak banget nih jadi director juga di film-filmnya Falcon. Dia juga deket sama artis Hollywood. Siapa aja artis Hollywood yang deket dengan Patrick? Ini Maya ini produser Trans TV. Artis Hollywood? Enggak, gue nggak banyak kenal artis Hollywood. Cuman kenal pun juga cuman kenal sebatas pernah ketemu, kenalan, pernah ngobrol gitu aja. Bukan yang on daily basis ini. Gue lebih banyak kenal itu justru orang di balik layar di Hollywood. Oh, oke. Gitu. Siapa aja? Dan itu juga kebanyakan dari sisi animasi. Oh, oke. Karena kan gue tadi cerita gue sempat punya animasi gitu. Ya mungkin produser, story writer, beberapa juga pernah gue bawa ke sini dari Pixar. Dari DreamWorks juga ada gitu. Gitu sih. Yang paling berkesan sama siapa? Kerja sama siapa? Hampir semua. Semuanya? Hampir semua, karena mereka ini orang-orang gila. Jadi mungkin kalau orang mengidolakan artis, gue mengidolakan mereka ini. Karena karyanya ya? Contohnya kayak siapa ya? Kayak ada temen gue Pixar, dia namanya Matthew Lan. Dia itu head of story-nya Pixar dari zaman Toy Story pertama. Oh, oke. Lalu siapa lagi ya? Andrew Gordon, dia animator. Dia udah ada sejak Bugs Life. Oh, oke. Bugs Life. Wow. Gitu. Lalu ada Aaron Warner. Aaron itu dia produser dari Shrek, Puss in Boots ya, hampir semua DreamWorks dia. Wow. Gitu. Tapi dirimu ada rencana mau bikin film animasi dan waktu dekat? Gue sudah memati surikan mimpi untuk punya karya animasi itu. Kenapa? Karena di Indonesia berat sekali. Nggak kemakan ya memang ya? Iya. Karena bahkan kita dulu juga pertama kali mimpinya itu, terus kemudian klien kita juga bukan klien Indonesia. Maksudnya kita lebih dihargai di luar. Iya. Gitu. Dan sekarang persaingannya lebih ketat lagi, lebih kuat lagi. Dengan negara lain ya. Betul. Karena ingat dulu di Indonesia sempat ada film animasi Rafathar kan, yang sama Anggi Umbara yang buat. Gue dulu juga punya namanya Pelentis Kentus. Coba masih dicek-cek kalau masih ini Pelentis Kentus di Trans TV juga waktu itu. Ada pertanyaan lagi nih, satu lagi nih. Dari Denny Kurniawan 12. Sebenarnya tema ML itu jerumusnya lebih kemana? Kok hostnya sampai nggak akrab? Emang hostnya nggak akrab? Nggak ya?
Wah, itu dua pertanyaan sebenarnya. Iya. Karena kalau MLI kan sebenarnya banyak kontennya, programnya. Nggak cuma Muslim Coki doang gitu. Ada Dani, ada Rispo, sekarang ada Ibob ketambahan gitu. Iya. Kalau host nggak akrab itu ya memang Cokinya sih sebenarnya menurut gua. Lebih introvert ya. Lebih introvert. Maksudnya tuh kalau kemarin gue nonton lagi yang Om Deddy ya. Sebenarnya yang harus gue luruskan lagi itu adalah mereka tuh bukan nggak akrab, lebih mungkin gue lebih bilangnya frekuensi ketemunya itu tidak seperti orang yang layaknya akrab gitu. Oh iya. Tapi kenyataannya dalam bertahun-tahun ini ya hal-hal personal tuh kita banyak sharing gitu sebenarnya. Iya. Timingnya aja gitu, frekuensinya. Mungkin dengan kesibukan masing-masing juga ya. Iya, satu kesibukan, kedua ya itu tadi emang si Cokinya emang introvert gitu. Iya. Jadi emang memilih untuk gua ini aja deh gitu. Iya. Tapi kalau dia kejebak di misalkan satu mobil gitu ya cerita gitu. Asik juga ya. Iya, dibawa asik aja. Coki itu pinternya dia bisa membawa diri di manapun. Oke. Di atas bisa, di bawah bisa, di pejabat bisa, di artis bisa. Karena gue nonton dia tuh smart banget sih. Aku lihat di podcastnya Cinta Laura. Justru Muslim yang kurang. Iya. Muslim kalau misalkan di artis tuh mungkin dia agak canggung, masih ada. Iya. Gitu. Kalau Coki emang kayaknya karena urat malunya juga udah nggak ada ya. Jadi langsung gitu aja, nggak tahu malu. Rencana besar dari Mas Patrick selanjutnya buat anak-anak MLI setelah kejadian ini apa, Mas? Ada rencana besar. Kita sebenarnya rencana besarnya itu bukan karena kejadian ini, tapi memang ada satu rencana besar yang memang kita mau launch di awal 2022 gitu kan. Dan kejadian ini malah justru membakar kita semua. Menyemangati kita semua untuk menuju ke awal 2022 itu nanti. Wow, boleh dibocorin nggak? Belum. Boleh. Mohon maaf belum, tapi nanti kalian salah satu, ya ini otak cuan kalau ini. salah satu yang bikin kita pede lagi karena kita ada peluru Coki di dalam. Oke. Nah, justru karena Coki di rehab, justru kita bisa do something nih gitu. Oke, ini jadi sedikit bocorannya ya, kita tunggu aja nih pokoknya. Iya, jadi intinya kalau kalian yang penasaran dan kangen sama Coki gitu ya, mudah-mudahan nih, gue belum bisa janji, tapi mudah-mudahan di awal 2022 nanti kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat wow, ini gue penasaran banget. Tapi Mas Ferry kapan rencana mau ke RSKO tengok Coki? Belum tahu. Kita masih pokoknya apa kata kuasa hukum kita aja, kita nurut aja gitu. Berapa lama sih rencananya direhab? Belum tahu juga. Belum tahu juga, belum keluar apa itu istilahnya, surat apa itu, nggak ngerti gue. Kemarin itu jujur gue hanya mendampingi adiknya karena adiknya gue rasa kasihan kan kalau sendiri ya udah gitu. Itu juga akhirnya gue yang turun, bukan roadman, bukan manajernya. Oke. Gitu, gue yang yaudah yuk gue dampingin. Gue juga lagi ngapa-ngapain. Sabtu juga anyway kan. Luar biasa, Koko Patrick. Oh iya, gue sebelum ngasih tahu kalau bentar, Bud. Jadi gue mau ngasih 3 buku. Ini adalah TOS, adalah The Other Side of Talent. Ini adalah kisah tentang orang-orang di belakang layar entertainment Indonesia, karangan dari Ganjar Tribowo. Ganjar Tribowo ini adalah CEO dari VMC Music. Jadi kalau belum nonton podcast gue bisa dengan Mas Ganjar bisa lihat dulu dia talent TV juga. Dulu dia yang ini dahsyat, ACTI itu, sekarang dia manajerin Aura Kasih, Marcel segala macam dan bikin buku ini. Jadi gue ada fun fact sedikit. Apa? Ganjar is the one yang bikin Cowboy Junior dulu ada di TV pertama kali. Oh ya? Jadi dia yang Jadi waktu itu ada acara TV Hari Anak Nasional 2011 kalau nggak salah. Dan dia minta untuk Super Kids. Oh iya. Itu tampil di acaranya dia. Cuman karena telat, Super Kids sudah diambil ke TV lain. TV sebelah. Dia panik kan. Aduh, semua artis-artis cilik udah diambilin nih gitu. Terus gue bilang, lu percaya mau nggak ngasih kesempatan kalau ada artis baru nih? Wow, jadi Ganjar juga satu orang TV yang ngebuka Cowboy Junior ternyata ya. Kemarin dia nggak cerita di podcast gue. Betul. Luar biasa. Oke, kita mau kasih buku ini. Bukunya bagus banget. Syaratnya gampang banget. Kalian tinggal komen di bawah. Kira-kira kalian dapat inspirasi kisah apa dari kisah gue dengan Koko Patrick kali ini. Podcast kali ini kalian komen di bawah dan kalian juga harus subscribe YouTube channel Bliss Entertainment dan juga follow Instagram gue ya, Rizky Bliss. Kan ada 3 buku yang bakal gue kasih gratis buat kalian semua. Jadi kalian bisa lebih tahu tentang dunia di belakang layar sesungguhnya di buku ini. The Other Side of Talent. Oke, Koko Patrick. Nanti gue minta juga dong itu. Boleh dong. Buat gue kasih Coki. Oh iya. Karena di rehab dia cuma bisa baca kan. Oh iya, benar. Boleh. Kita kasih, Man. Oke. Mas Patrick ini ada bantal pensil, tanya udah mampir di podcast kita. Makasih banget. Wow, semoga sehat selalu dan terus berkarya dengan ada namanya lagi. Iya. Thank you banget udah mau mampir di podcast kita. Semoga teman-teman juga bisa dapat kisah
pelajaran positif dari Koko Patrick kali ini. Amin. Kalian juga bisa subscribe, komen juga di bawah. Kira-kira besok mau toko di belakang layar siapa lagi, kisah inspiratif atau apa lagi yang kalian mau denger ceritanya, cuma di YouTube channel kita Berisi Entertainment. Sehat selalu ya, Mas Thank you. Patrick. Sehat terus. Selalu anak MLI. Ya. Bye. Bye.